Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Darul Iftian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa duduk kembali di salah satu taman di antara taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan orang-orang yang duduk di majelis ilmu kepada para malaikat, yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Dan insyaallah tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, saya sarankan sebenarnya antum semuanya beli aja bukunya, terjemahan kitab atau matan Lum'atul I'tiqad, ya. Ya, sebaiknya seperti itu. Jadi dipegang bukunya sehingga dalam memahaminya juga lebih bisa kita cerna, ya. Insyaallah seperti itu. Kalau di fotokopi kadang lupa yang fotokopi, ya, atau hal yang lainnya. Tapi kalau seandainya kita langsung beli bukunya itu lebih baik, ya. Insyaallah, atau dilihat di HP masing-masing yang mungkin ada PDF-nya disebarkan di situ insyaallah, ya. Tema yang insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, berkenaan dengan manhaj salaf dalam memahami nas sifat, dalam memahami teks sifat. Tentunya kita sering mendengar, mari kita kembali kepada manhaj salaf. Tidak bisa seseorang itu hanya sekedar bicara saja, mengklaim dirinya Islam, mengklaim dirinya salaf, tapi tidak mengamalkan apa yang didakwahkannya, yang diklaimnya. Maka salah satu hal dalam rangka untuk mengamalkan apa yang kita banggakan dengan kembali kepada manhaj salaf, ya kita pelajari buku-buku yang berkenaan dengan bagaimana keyakinan salaf. Nah, di antara keyakinan salaf yang perlu kita pahami adalah berkenaan dengan bagaimana kalau ada hadis-hadis Nabi SAW atau nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang berkenaan dengan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah kita menolaknya? Apakah kita mentafsirkannya dengan penafsiran yang batil, yang salah? Dengan misal contohnya turun Allah berarti turun pahala Allah misalnya, ya. Turun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Melihat pada hari kiamat, melihat Allah berarti ditafsirkan bukan melihat Allah, tapi melihat kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu sikap salaf dalam memahami nas-nas yang berkenaan dengan sifat Allah seperti turun, melihat? Nah, insyaallah pada pertemuan inilah yang akan kita bahas, ya. Al-Imam Ahmad, jadi Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Lum'atul I'tiqad yang kita bahas menukil perkataan para ulama salaf. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Kata Syekh atau kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, qala al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal tentang
sabda Nabi SAW, innallaha yanzilu, sesungguhnya Allah turun, ila sama'id dunya, ke langit dunya. Ya, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, jadi hadis ini hadis muttafaq alaih, ya. Ya. Kemudian wa innallaha yura fil qiyamah. Hadis tentang bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat. Ini juga termasuk hadis mutawatir, ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, hadis mutawatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat, hadis mutawatir. Jadi Allah turun, Allah dilihat. Ya. Bagaimana sikap atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyikapi hadis-hadis seperti ini, turun, melihat, wa ma asbaha hadhil ahadis, dan yang serupa dengan hadis ini. Maka jadi hadis ini tentunya jelas, hadis maknanya jelas, turun, ya, turun, betul, dilihat, jelas, tidak ada yang samar-samar, turun, ya turun, betul, dilihat Allah pada hari kiamat, ya dilihat, jelas. Nah, jadi yang kewajiban seperti hadis-hadis ini adalah mengimaninya, meyakininya, dan juga menahan diri dari mentafsirkannya yang menyelisihi dohirnya. Seperti tadi, turun Allah berarti maknanya, artinya adalah apa tadi? Rahmat Allah yang turun. Ya. Jadi menahan diri, dilarang untuk mentafsirkannya yang menyelesaikan dohirnya hadis tersebut. Turun, ya turun, bukan turun rahmat Allah, bukan. Dilihat, ya Allah dilihat, Allah yang dilihat, bukan dilihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakininya, kemudian menahan diri dari mentafsirkannya dengan apa yang menyelisihi dohirnya. Kenapa? Karena maknanya maklum, diketahui. Turun, ya turun, betul. Dilihat, ya dilihat, jelas maknanya, dipahami. Hakikatnya dan bagaimananya turun, dilihat, itulah yang tidak diketahui. Hakikatnya, bagaimananya turun Allah, gitu kan? Dilihat Allah, itulah majhul, itulah yang tidak diketahui. Tapi turun maklum, dapat dipahami, turun, betul, dilihat maklum, dilihat. Tapi bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala dan dilihat Allah, itulah yang tidak diketahui. Jadi hakikatnya turun Allah itulah yang tidak diketahui. Sebagaimana sifat Allah itu cabang daripada Allah. Sebagaimana kita tidak tahu Allah bagaimana, ya betul, si mengetahuinya. Hakikat sifat Allah tidak diketahui, ya. Bagaimana hakikat Allah tidak diketahui, tapi maknanya maklum, dapat diketahui. Turun, ya turun, yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa Ala, yang tidak bisa diserupakan dengan turun makhluknya. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal di sini, berkata Imam Ahmad bin Hambal tentang sabda Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat, dan yang serupa dengan ini, nu'minu biha. Makanya kata Imam Ahmad, kami meyakininya, wa nusaddiqu biha, kami membenarkannya. Kami meyakini bahwasanya hadis tersebut benar dari sisi Allah Jalla wa Ala. Ya. Rasulullah SAW berbicara yang mengkabarkan tentang sifat Allah turun, sifat Allah dilihat, maka kita meyakini dengan sifat Allah Subhanahu wa taala turun
dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dilihat sebagai pembenaran kepada apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj salaf dalam memahami teks-teks yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, meyakininya, membenarkannya. Benar itu dari sisi Allah. Rasulullah berbicara tentang sifat tersebut. Kita meyakininya dan membenarkannya apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat kita pahami sikap salaf, manhaj salaf dalam memahami nas sifat adalah yakin, membenarkannya, meyakininya. Itu. Ya, meyakini. Kemudian la kaif. Nah, inilah menahan diri dari membagaimanakan hakikatnya. La kaif. Tidak membagaimanakan hakikat Allah. Bagaimana hakikat turun Allah? Bagaimana hakikat melihat Allah? Nah ini. Jadi tidak membagaimanakan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, wala makna, dan tidak juga memalingkan. Tidak pula memalingkannya maknanya, makna turun tadi, makna melihat dengan penafsiran-penafsiran yang terkandung padanya, memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang batil, seperti turun Allah, turun apa? Rahmat Allah. Melihat Allah berarti melihat nikmat-nikmat Allah. Bersemayan Allah, bersemayan, sifat Allah bersemayan sebagaimana yang Allah firmankan, Allah bersemayan di atas arsy. Dipalingkan maknanya bukan bersemayan. Kenapa? Apa katanya? Berkuasa. Kenapa? Karena kalau seandainya ditetapkan bersemayan, tangan Allah tangan Allah secara hakikat, turun Allah yang sebenarnya secara hakikat, berarti kalau kita tetapkan berarti memiliki komitmen menurut mereka, memiliki kemestian bahwasanya Allah itu berbentuk. Nah, ini makanya dipalingkan dari makna yang sebenarnya, dari yang zahirnya kepada makna yang lainnya, seperti melihat nikmat Allah, turun pahala Allah atau rahmat Allah. Tangan adalah kekuasaan, bukan tangan yang sebenarnya. Bersemayan, kekuasaan, dialihkan kepada makna-makna yang menyelisihi dohir dari teks hadis atau teks Al-Quran. Itu adalah bukan manhaj salaf. Itu bukan manhaj salaf. Kalau manhaj salaf tidak membagaimanakannya dan tidak pula memalingkannya dari makna yang sebenarnya dengan penafsiran-penafsiran yang batil, memalingkan dari dohirnya nas. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, wala narudda syai'an minha, dan kami tidak menolaknya sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Kami tidak menolaknya sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Artinya kami menerima semua sifat-sifat Allah. Kami meyakininya, kami membenarkannya. Berbeda dengan selain salaf, berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau seandainya mereka mampu untuk menolaknya, mereka menolaknya sesuai dengan kaidah mereka, sesuai dengan prinsip mereka. Seperti misalnya prinsip mereka hadis ahad. Kalau terdapat di dalam hadis ahad yang menerangkan tentang sifat Allah, mereka menolaknya. Kenapa? Alasan mereka menurut prinsip mereka, menurut kaidah mereka, bahasanya hadis-hadis ahad itu tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah, maka mereka menolaknya. Kalau kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang menyelisihi salaf,
Kalau seandainya mereka mampu menolaknya, mereka menolaknya sesuai dengan pondasi mereka, prinsip mereka, kaidah mereka. Kalau seandainya yang memberitahukannya, yang menyampaikannya, mengabarkannya termasuk hadis ahad, mereka tolak. Karena apa? Alasan mereka bahwasanya hadis ahad itu tidak bisa menjadi hujjah dalam keyakinan. Padahal tidak demikian. Ya, hadis ahad itu kalau sahih ya diterima, memberikan faidah dan bisa dijadikan hujjah di dalam keyakinan. Namun kalau seandainya mereka tidak mampu untuk menolaknya karena Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu kan Al-Qur'an, karena menurut mereka itu hadis itu enggak qat'i. Kalau Qur'an kan qat'i. Memberikan faidah pasti. Hadis mutawatir juga kan memberikan faidah pasti. Kalau seandainya yang memberitahukannya bahwasanya Allah memiliki sifat anu dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir, gimana? Mereka tidak mampu kan menolaknya. Karena ini hadis Al-Qur'an. Karena ini hadis mutawatir, dan hadis mutawatir, hadis yang meriwayatkannya banyak. Maka sikap mereka ketika yang memberitahukan, yang mengkabarkannya dari Al-Quran tentang sifat Allah, dari hadis mutawatir tentang sifat Allah, mereka mentakwilnya. Mereka mentakwilnya dari maknanya dari makna yang sebenarnya, yang menyelisihi dohir dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, seperti yang tadi dicontohkan. Turun Allah diartikan menjadi turun kasih sayang Allah. Tangan Allah diartikan kekuasaan. Bersamaian Allah diartikan kekuasaan. Apalagi? Melihat Allah ditafsirkan dengan tafsir yang batil, yang menyelisih dohirnya nas dalam Al-Quran dan Sunnah, menjadi melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang. Jika mereka mampu untuk menolaknya, mereka tolak. Ya, jika mereka tidak mampu untuk menolaknya karena terdapat di dalam Al-Quran dan hadis mutawatir, bagaimana sikap mereka? Mereka mentakwilnya, mentafsirkannya dengan penafsiran yang batil, yang menyelisihi dohirnya nas, ya, dohirnya nas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dapat kita pahami apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, nu'minu biha. Kita meyakini hadis-hadis tentang sifat. Wa nusaddiqu biha, kita meyakini dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat. La kaifa wala makna wala naruddu syai'an minha. Ada sebagian orang yang mengira bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu memiliki pandangan tafwid, mufawwidah. Karena ada kata-kata la kaifa wala makna wala narudda syai'an minha. Tidak ada bagaimananya, tidak ada maknanya gitu. Mereka salah memahami, oh Imam Ahmad berarti madhabnya adalah madhab mufawwidah. Maksudnya madhab mufawwidah itu kemarin itu nas Al-Quran itu apa? Menurut kemarin dijelaskan masih ada mufawwidah kemarin itu. Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan madhab mufawwidah? Pak siapa? Mas? Apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa? Maknanya tidak diketahui, gitu. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Madhabmu,
Jadi kalau kata mufawwidhah itu, jadi mereka mengatakan nas ini tidak bisa dipahami sedikit pun. Nas-nas sifat itu tidak bisa dipahami sedikit pun. Jadi berarti Rasulullah tidak paham nas Al-Quran. Para sahabat menurut madhab mufawwidhah tidak paham tentang ayat Al-Quran. Ya, berarti membodoh-bodohkan Rasulullah dan membodoh-bodohkan para sahabat. Betul nggak? Seperti itu kan? Ya, kalau nggak salah penjelasan yang dulu. Jadi nas-nas sifat itu tidak bisa dipahami sedikit pun. Nah, menurut sebagian orang, Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat madhab tafwid, tidak paham. Jadi nas-nas Al-Quran yang berkenaan dengan sifat Allah tidak bisa dipahami sedikit pun menurut mereka. Gitu. Padahal sebenarnya tidak demikian yang dimaksud dengan la kaif wala makna. Ungkapan la kaif wala makna, ungkapan yang diriwayatkan oleh para ulama salaf tentang la kaif wala makna, maksud mereka meniadakan penafsiran, penakwilan orang-orang yang menolak sifat Allah seperti Jahmiyah maksudnya. Adapun penafsiran yang sesuai dengan dhahir dan maknanya dituntut benar. Paham ya? Kalau penafsiran yang sesuai dengan dhahir ayat dan sesuai dengan dhahir maknanya, itu adalah yang dituntut. Tapi yang dimaksud dengan la kaif wala makna bukan berarti Imam Ahmad bermadhab tafwid, tapi maksudnya dalam rangka meniadakan penafsiran yang batil, penakwilan yang batil yang menolak kepada sifat Allah Jalla wa'ala. Adapun penafsiran yang sesuai dengan dhahirnya dan makna ini dituntut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengajak para hambanya dengan bahasa Arab yang nyata. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada makhluknya, kepada umatnya, ya, masa tidak dipahami Al-Qur'an? Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang nyata. Maka turun, ya dimaklumi. Turun, ya turun. Dapat dipahami enggak turun? Bisa dipahami? Hah? Turun apa? Hah? Turun. Maklum dapat diketahui turun. Bahasa turun itu dapat diketahui. Tapi bagaimananya turun Allah, itulah yang tidak diketahui. Tapi turunnya makna turun itu dapat dipahami. Ulangi lagi. Dapat dipahami, arti turun itu sendiri dapat dipahami. Turun secara bahasa ya turun, ya kan? Turun adalah turun. Datang adalah datang, kan Allah juga datang pada hari kiamat, datang. Tapi yang tidak diketahui itu bagaimananya turun Allah. Yang tidak dipahami itu bagaimana datangnya Allah. Istiwa, bersemayan, dapat dipahami, bersemayan. Tapi bagaimananya bersemayan, pahami, marah itu adalah marah. Di dalam Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Masa nas-nas yang berkenaan dengan sifat Allah, wa na'lam, kami mengetahui, anna ma ja'a bihir rasul haq, bahwasanya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Apa yang dikabarkan oleh Rasul adalah benar. Jadi segala apa yang dibawa oleh Rasul
termasuk nas-nas sifat adalah benar. Kami meyakini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai yang dimaksudkan oleh Allah, dan sesuai dengan yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami nas berkenaan sifat. Kami mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul adalah benar. Kami meyakininya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salaf dalam memahami nas turun. Masa Allah datang? Masa Allah punya tangan? Kalau seandainya masalah gaib ini dicernanya oleh otak kita terbatas. Sedangkan dalam masalah keyakinan tidak ada kesempatan berbicara, di situ adalah otak. Ketika yang didahulukannya otak akan ditolak. Seperti sikap kelompok yang menyimpang dari salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak, Allah tidak memiliki sifat, kan gitu jadinya. Betul? Allah tidak turun, Allah tidak punya tangan, Allah tidak melihat. Mereka menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak masuk berdasarkan otak mereka. Nah, adapun sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau karena tidak masuk dalam otak mereka, sebagian kelompok yang tersesat itu mentakwilnya, disesuaikan yang menyelisihi zahirnya. Nah, makanya kalau sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami nas sifat, kami mengetahui bahwasanya apa yang dibawa Rasul adalah hak, wala naruddu ala Rasulillah. Kami tidak menolak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menolak hadis-hadis Rasul, tidak menolak perkataan Rasul. Kenapa? Karena barang siapa yang menolak apa yang sahih dari Rasulullah, berarti telah menolak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat berani. Orang yang menolak apa yang dikabarkan oleh Allah telah berani kepada Allah dan telah meremehkan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ bisa dipahami? Sampai di situ bisa dipahami? Hah? Ya. Kemudian juga manhaj salaf dalam memahami nas sifat, wala nasifullah bi aktsari mimma wasafa bihi nafsah. Kami tidak mensifati Allah melebihi apa yang disifatkan oleh Allah kepada dirinya. Kami tidak mensifati Allah melebihi apa yang disifatkan oleh Allah kepada dirinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu sesuatu tentang hal itu, tentang sifat Allah, ya, kecuali apa yang kami ketahui. Kecuali apa yang kami ketahui. Ulangi lagi bahwa kenapa kita tidak boleh mensifati Allah dengan melebihi apa yang disifatkan oleh Allah kepada dirinya? Karena tidak ada pengetahuan bagi kami tentang sesuatu hal itu kecuali apa yang kami ketahui. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Allah tidak disifati kecuali apa yang disifati oleh Allah kepada dirinya, dan apa yang disifati oleh Rasulullah dan Sunnah. Jadi kalau seandainya apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah kita tetapkan. Jadi kita tidak mensifati melebihi apa yang melebihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu maksudnya. Kami tidak mensifati Allah melebihi apa yang disifatkan oleh Allah dalam dirinya. Berarti kami tidak mensifati Allah melampaui apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud.
Kenapa? Barang siapa yang mensifati Allah dengan apa yang tidak disifatkan oleh Allah kepada dirinya, dan tidak pula Rasulullah mensifati Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat dusta terhadap Allah. Berarti dia telah berkata kepada Allah tanpa dasar ilmu. Ya. Barang siapa yang mensifati Allah melebihi apa yang disifati oleh Allah, berarti dia telah berbuat dusta. Berarti dia telah berkata kepada Allah tanpa dasar ilmu. Ketika kita mensifati Allah itu tidak boleh melebihi apa yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya kita mensifati Allah melebihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam Sunnah, mensifati Allah yang tidak disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, berarti dia telah berbuat dusta. Berarti dia telah berkata terhadap Allah tanpa dasar ilmu. Itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mensifati Allah melebihi apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, bila haddin. Kata Imam Ahmad, bila haddin wala ghayah. Tidak menentukan hakikat sifat Allah. Tidak menentukan hakikat sifat Allah dan tidak juga menentukan tujuannya. Berarti maksudnya tidak membagaimanakan sifat Allah, karena membagaimanakan sifat Allah ditiadakan di dalam Al-Quran dan dilarang juga oleh ulama salaf. Tidak menentukan sifat Allah begini, tidak menentukan sifat Allah begini, turun berarti turun Allah begini, ya, datang Allah begini, gitu. Tangan Allah begini, menentukan bagaimananya. Itulah sikap kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menentukan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, karena membagaimanakan sifat Allah ditiadakan di dalam Al-Quran dan dilarang oleh ulama salaf. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'u al-basir. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan atau memahami nas sifat, naqulu kama qala. Apa naqulu kama qala? Kami katakan sebagaimana yang Allah firmankan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu. Kami mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya. La nata'adda dzalik, tidak melewati hal itu. Tidak melewati apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Kami meyakini kepada seluruh Al-Quran yang muhkamnya, yang jelas maknanya, dan yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin suni'at, dan kami tidak menghilangkan salah satu sifat dari sifat Allah, tidak meniadakan salah satu sifat dari sifat Allah karena isu yang disebarkan. Misalnya kalau seandainya menetapkan sifat Allah berarti Allah berbentuk. Kalau kita menetapkan sifat Allah berarti Allah punya arah. Ya kan? Karena tujuannya membuat orang biar lari dari kebenaran, isu yang disebarkan. Bahwasanya yang menetapkan sifat Allah berarti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Berarti Allah Subhanahu wa taala kalau ditetapkan sifat Allah memastikan Allah itu berbentuk. Kan begitu. Karena isu yang disebarkan, ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mujassimah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah musyabbihah, yang menyerupakan Allah
dengan makhluknya, kan? Nah, kita tidak meniadakan salah satu sifat dari sifat Allah disebabkan isu yang disebarkan. Tetap aja kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala nata'addal Qur'an wal hadis. Kita tidak melewati Al-Qur'an dan hadis. Walan rasulnya. Kapan Imam Ahmad bin Hambal ini di akhir yang dikatakan oleh Imam Ahmad ini menggambarkan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat Allah. Manhaj salaf dalam menetapkan sifat Allah, di mana terkandung dalam ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini mewajibkan kita untuk mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, tanpa harus memalingkan, tanpa harus meniadakan sifat Allah, dan tanpa harus membagaimanakan hakikat sifat Allah, dan tanpa harus menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka metode sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf dalam menetapkan sifat Allah atau dalam memahami sifat Allah adalah mengimaninya, pasrah atau menetapkan nas-nas sifat sesuai dohirnya. Jadi membiarkan nas-nas sifat itu sesuai dengan dohirnya. Ini. Sekali lagi, bahwasanya cara atau sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami sifat adalah membiarkan nas-nas sifat sesuai dengan dohirnya. Dan wajib berhenti sesuai dengan berhentinya nas. Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak melewati Al-Quran, kita tidak melewati Sunnah. Sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran kita tetapkan. Sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Sunnah kita tetapkan. Itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman, pasrah, dan membiarkan nas sesuai dengan dohirnya, berhenti sesuai dengan apa yang berhentinya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak melewati dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara atau sikap salaf dalam memahami teks yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menukil perkataan Imam Ahmad bin Hambal, menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tadi Imam Ahmad bin Hambal, sekarang menukil perkataan Imam Syafi'i. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa mimma ja'anillah, dan apa yang dibawa tentang Allah, dan apa yang dibawa tentang Allah, ala muradillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dibawa tentang Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Apa yang dibawa tentang Allah, tentang sifat Allah misalnya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'a Rasulullah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dibawa oleh Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasul utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'an Rasulillah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asar Imam Syafi'i ini memberikan penjelasan kepada kita kewajiban bagi kita sebagai setiap muslim untuk mengimani Allah dan mengimani apa yang dibawa oleh Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dan mengimani Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pondasi di dalam agama.
Ini merupakan pondasi. Jadi dalam agama, pondasi di dalam agama adalah iman kepada Allah. Rukun di dalam agama, rukun di dalam keimanan adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Ini pondasi. Pondasi di dalam beragama adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Dan apa yang dibawa tentang Allah dalam kitab Allah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah sahihah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pondasi di dalam agama. Pondasi di dalam agama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan apa yang dibawa di dalam kitab Allah tentang Allah, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam sahihnya tentang Allah, kita imani, kita yakini, karena ini merupakan pondasi di dalam agama. Ala muradillah, ini yang harus kita catat, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jika kita mengetahui yang diinginkan oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah, kita yakini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Misalnya tadi turun Allah ya turun Allah, sesuai yang kita ketahui, yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan jika kita tidak mengetahui yang dimaksud oleh Allah, kita pun meyakininya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui yang dimaksud oleh Allah, kita pun meyakininya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang tidak kita ketahui. Sekali lagi, ulangi lagi. Jika kita mengetahui bahwasanya ini merupakan yang diinginkan oleh Allah, katakan oleh kita, inilah yang dimaksud oleh Allah. Inilah yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ini, tentang ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada umatnya dengan ucapan yang dapat diketahui, dengan lisan yang jelas. Akan tetapi tentunya tidak setiap orang bisa mengetahuinya, karena manusia di dalam memahami Al-Quran, karena manusia di dalam memahami as-sunnah tidak sama. Ada yang bisa memahaminya langsung jelas, ada yang menurut orang lain itu tidak jelas. Bagi orang awam itu tidak jelas, tapi bagi orang yang rosih dalam ilmu jelas. Tidak ada yang samar. Gitu. Karena manusia kondisi di dalam memahami Al-Quran dan memahami as-sunnah itu pemahamannya tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada manusia, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Makanya apa yang kita ketahui dari apa yang diinginkan oleh Allah maksudnya, kita meyakininya. Kita meyakininya. Kita mempelajarinya. Kita mengamalkannya. Kita mengajarkannya. Kita menyebarkannya. Jelaskan. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita tidak mengetahuinya, kami katakan, kami beriman. Kami beriman. Sebagaimana orang yang rasih, orang yang mendalam dalam ilmu, mereka mengatakan, warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Orang-orang yang rasih, yang mendalam dalam ilmu, mereka mengatakan, kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah melanjutkan. Bagusnya mah memang punya buku. Kalau seandainya yang terjemahan aja, bukan bahasa Arab. Wa ala hadza, coba dilihat, insyaallah murah tipis. Insyaallah murah tipis, ya, insyaallah. Kalau seandainya kita berani untuk misalnya kalau di dapur ada tempat rak yang belum kita punya, bagaimana biar rak itu, piring-piring biar disimpan di rak. Kita berusaha mencari uang untuk bisa membeli rak.
Sedangkan kita di dalam masalah ilmu, kalau membutuhkan buku, membuahkan kitab, kita pun berusaha bagaimana kita bisa melengkapi rumah kita. Kalau belum punya kasur, kita berusaha untuk membeli kasur biar kita tidur di kasur. Kalau belum bisa ya pakai tikar dulu. Nah, begitu pula ketika kita ingin memahami ilmu agama, kita berusaha karena membutuhkan adanya biaya di dalam menimba ilmu. Kita berusaha, buku apa yang dipelajari ini? Oh, buku ini adalah Lum'atul I'tiqad. Kita cek, ada terjemahannya aja. Kita lihat. Kemudian setelah itu kita pahami barengan sama-sama apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini. Jadi usahakan insyaallah mudah-mudahan antum bisa membelinya hanya 20.000 hanya. Tapi kalau enggak punya memang 20 juga susah untuk membelinya. Yang jelas kita berusaha untuk bisa membelinya sesuai dengan kemampuan kita ya. Kembali lagi, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah melanjutkan, wa ala hadza darajah salaf wa immatul khalaf. Ya. Atas manhaj ini yang dipegang oleh salaf dan para ulama khalaf, di atas manhaj ini, di atas metode ini adalah yang dipegang oleh salaf dan para ulama khalaf, kulluhum muttafiquna 'alal iqrar. Mereka semuanya para ulama bersepakat untuk menetapkan sifat Allah. Untuk menetapkan sifat Allah. Wal imrar, dan membiarkan sifat Allah sesuai dengan dohirnya nas. Wal isbatu lima warada minas sifat, dan menetapkan apa yang terdapat dari sifat Allah fi kitabillahi wa sunnati rasulihi, dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa mempertentangkan dengan mentakwilnya, tanpa mempertentangkan dengan mentakwilnya, tanpa memalingkan maknanya dari dohirnya, tanpa dalil dan tanpa hujjah. Itulah yang dimaksud dengan tahrif, memalingkan makna dari dohirnya makna sifat Allah, turun tangan bersemayam, dipalingkan makna dari dohirnya tanpa dalil. Kekuasaan, turun nikmat Allah, lihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu tanpa mempertentangkan untuk mentakwilnya. Di atas prinsip inilah, di atas kaidah inilah ya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan. Ya, jadi manhaj salaf ya, inilah kaidah metode manhaj salaf, menetapkan sifat Allah. Menetapkan sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah tanpa mempertentangkannya dengan mentakwilnya, dengan memalingkan maknanya yang dohir kepada yang lainnya, kepada makna yang lain tanpa dalil dan tanpa hujjah. Nah, di sini juga dapat kita pahami bahwasanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab ini tidak menginginkan bahwasanya madhab salaf itu adalah madhab mufawwidah. Betul enggak? Bahwasanya nas tentang sifat Allah tidak dipahami. Berarti menunjukkan Rasulullah bodoh, tidak paham tentang Al-Quran. Rasulullah bodoh, para sahabat bodoh. Ya, jadi tidak dimaksudkan, Imam Ibnu Qudamah di dalam perkataan ini tidak menginginkan dan tidak punya maksud, tidak berkeinginan bahwasanya madhab salaf itu adalah mufawwidah, menyerahkan maknanya kepada Allah, atau Al-Quran itu tidak ada artinya, tidak bisa dipahami, tidak demikian. Tapi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab salaf adalah menetapkan
menetapkan sifat Allah, menetapkan apa yang terdapat dalam tentang sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi madhab salaf adalah mensifati Allah sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah kepada dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah manhaj salaf. Dan juga yang mengikuti langkah mereka. Adapun ahlut tafwid yang batil, mereka tidak menetapkan sifat Allah. Sekali lagi, ahlut tafwid atau mufawwidhah, mereka tidak menetapkan sifat Allah, tapi mereka menyerahkan makna-makna nas. Artinya mereka mengatakan nas-nas ini tidak bisa dipahami sedikit pun, serahkan aja kepada Allah. Tidak bisa dipahami. Ini ahlut tafwid. Karena mereka tidak menetapkan sifat Allah, bahkan mereka menyerahkan makna nas. Mereka mengatakan nas sifat itu tidak bisa dipahami sedikit pun. Itu madhab yang batil. Lebih jelek, lebih buruk daripada madhab musyabbihah yang menyerupakan musyabbihah itu yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan lebih jelek daripada mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah-istilah dalam akidah, ada musyabbihah, ada mu'attilah, ada mufawwidhah. Musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mu'attilah menolak nama-nama dan sifat Allah. Menolak nama-nama dan sifat Allah. Mufawwidhah tidak menyerahkan makna-makna nas, ya, atau mereka itu tidak menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, makna-makna yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipahami. Mereka lebih jelek daripada madhab mu'attilah, lebih buruk dari madhab musyabbihah, mufawwidhah itu. Dan ahlus sunnah wal jamaah bukan bermadhab mufawwidhah. Madhab ahlus sunnah wal jamaah itulah menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang dirinya, dan sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah di dalam sunnah yang sahih. Ya, itulah mungkin apa yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini tentang metode atau manhaj salaf dalam memahami nas yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukup mungkin dicukupkan sekian saja karena masalah ini perlu berpikir, sehingga kadang memikirkannya membuat antum semuanya agak sedikit puyeng. Makanya dicukupkan dulu sekian untuk dapat dicerna dulu. Kemudian kalau seandainya ada hal yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan. Agak menjelimet ya, agak menjelimet. Makanya ini nih siapa? Abu Nusaibah juga senyum-senyum gitu. Senyum-senyum paham dan senyum-senyum puyeng ya. Ya. Ada yang perlu ditanyakan ya? Ya, silakan. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.